Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Winata dan Kadru sedang menunggu cahaya kemerahan saat matahari terbit. Tapi tiba-tiba matahari muncul tanpa ada cahaya kemerahan dari Aruna terlebih dahulu, dan itu membuat mereka semua terkejut. Winata berkata, "Mustahil, aku pikir sudah waktunya matahari terbit. Aruna muncul lebih dulu sebelum Dewa Matahari." Garuda terkejut melihat Dewa Surya telah terbit secara tiba-tiba. Garuda berpikir, biasanya kakak Aruna muncul lebih dulu sebelum matahari terbit. Aku bisa merasakannya dan kemudian aku menyambutnya. Tapi aku tidak bisa merasakannya hari ini. Bagaimana ini mungkin? Ada yang tidak normal. Tapi apa? Kadru menangis dan berkata, "Matahari sudah terbit, artinya kita gagal. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Mungkin memasak butuh waktu, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ini berarti aku tidak bisa menyelamatkan anak-anakku. Bagaimana dengan anak-anakku, Winata? Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada mereka? Aku bersalah, aku melakukan kesalahan yang besar. Bagaimana aku bisa melakukan ini?" Winata berkata, "Kendalikan dirimu, saudari, semuanya akan baik-baik saja." Kadru berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Bagaimana aku bisa menahan diri? Hidupku tidak berarti tanpa putra-putraku." Saat itu Diti tertawa melihat matahari yang bersinar, dan dia mengingat saat dia meminta gelang matahari dari Dewa Surya. Diti berkata, "Gelang matahari sama-sama menyinari sehingga dapat menipu orang dengan mudah seperti matahari terbit. Dan untungnya tidak ada yang bisa mengalahkan rencana ini." Kadru menangis dan berkata, "Tidak ada artinya hidupku tanpa putra-putraku." Kadru ingin menenggelamkan dirinya di dalam sungai, dan Winata menahannya sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kendalikan dirimu, saudari." Winata memeluk Kadru sambil berkata, "Kendalikan dirimu, Kadru." Diti dan Rahu tiba di sana dan berkata, "Usahamu gagal, semua upayamu sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kadru, setelah semua kesulitan, kamu tidak bisa menyelamatkan anak-anakmu. Aku telah kehilangan putraku juga, tetapi di medan perang, putramu terbunuh, mereka tidak bersenjata saat diserang." Winata berkata, "Saudari, ini bukan waktu yang tepat, mereka tidak dalam kondisi itu." Tiba-tiba Garuda muncul di sana dan berkata, "Puasa belum dibatalkan." Melihat Garuda yang datang, Diti berpikir apa yang dia rencanakan. Garuda berkata, "Karena matahari belum terbit." Kadru berkata, "Apa maksudmu, Garuda? Bisakah kamu melihat cahaya itu?" Garuda berkata, "Tidak. Tidak semua yang bersinar adalah matahari. Planet juga bersinar. Aswini, Rohini, Krutika, Citra." Kadru berkata, "Aku tahu nama mereka. Apa maksudmu?" Garuda berkata, "Aku mengerti keadaanmu, Ratu. Kamu pikir puasamu telah dibatalkan. Dan yang paling khawatir adalah Ibu Diti. Tapi jangan khawatir, karena matahari belum terbit. Lihat di sana." Mereka melihat ke timur dan cahaya kemerahan muncul di langit. Winata berkata, "Itu Aruna. Jika Aruna baru saja muncul, bagaimana matahari bisa terbit sebelum Aruna muncul?" Garuda berkata, "Itulah maksudku. Kakak Aruna mengendarai kereta Dewa Surya dan dia baru saja muncul. Artinya apapun benda berkilau itu bukan Dewa Surya. Seseorang dengan sengaja mencoba menjebak kalian berdua." Diti berkata, "Kadru, ini mungkin ujian. Aku sangat senang puasamu tidak gagal. Sekarang bersiaplah untuk persembahan kepada Dewa Surya." Winata berkata, "Dia benar, kita harus mandi, ayo pergi." Kadru dan Winata kemudian pergi mandi. Diti berpikir, kamu dapat menyelamatkan mereka sekarang, tapi masih ada waktu untuk menggagalkan mereka, dan masa depan tidak bisa dikendalikan. Diti kemudian bergerak lagi, tapi Garuda menghalanginya. Rahu berkata, "Pelayan, beraninya kamu mengganggu ibuku." Garuda berkata, "Aku tidak ingin menentang ajaran ibuku, apalagi saat keluargaku sedang dalam masalah, dan kedua ibuku sedang menjalankan puasa. Tapi jangan menganggap diam kami sebagai kelemahan kami. Kami tahu apa yang terjadi dengan kami." Diti berkata, "Apakah kamu menuduhku?" Garuda berkata, "Aku tidak perlu melakukan itu. Tuhan dan kamu sendiri tahu bahwa kamu mencoba menghentikan puasa ini. Jika kamu tidak berubah untuk kebaikan, maka kamu dan putramu harus membayarnya."
Setelah saudara laki-lakiku sembuh dan kemudian mereka semua akan membalas semua rencana kalian. Ingat ini. Diti berkata, kamu mengancamku. Apakah kamu lupa statusmu? Tidak lain adalah seorang pelayan, hanya seorang pelayan dan tidak lebih. Di saat genting ini, Kadru dan anak-anaknya menganggap kamu dan ibumu sebagai satu keluarga. Pada hari semua ini selesai, mereka akan menyerang ibumu. Jika putranya meninggal, kamu tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan kalian berdua. Tapi entah bagaimana jika ular-ular itu masih hidup, maka kamu harus membayarnya, karena mereka menderita karenamu. Jadi khawatirkan ibumu, betapapun kerasnya dia mencoba. Dia tidak akan bisa mengubah takdirnya maupun takdirmu. Dia adalah seorang pelayan dan kamu adalah seorang pelayan. Ini adalah tempatmu selamanya. Matahari telah terbit dan Dewa Surya mendapatkan kembali gelangnya. Kadru dan Winata kemudian memberikan persembahan kepada Dewa Surya. Kadru berkata, kamu adalah Dewa Surya, tidak ada yang tersembunyi darimu. Kamu tahu, kami melakukan puasa Jiwit Putrika untuk melindungi putra kami para ular. Winata berkata, kami mempersembahkan ini kepadamu dengan penuh pengabdian dan keyakinan untuk menyelesaikan puasa ini. Mohon terimalah, berikan anugerah pada kami dan putra kami para ular. Berkati kami. Dewa Surya kemudian memberkati mereka. Rahu berkata, ibu, apa yang kita lakukan sekarang? Puasa mereka hampir berakhir. Diti berkata, tidak, sampai tugas selesai sepenuhnya kita tidak dapat menganggapnya selesai. Apapun dapat berubah pada menit terakhir. Langkah terakhirku masih tersisa. Garuda mendengarnya dan berpikir, langkah terakhir. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Tiba-tiba Garuda mencari tahu apa yang terjadi. Garuda mendengar suara langkah kaki yang sangat banyak. Garuda melihat 1000 resi berjalan ke arah mereka. Garuda berkata, bagaimana ini mungkin? Winata berkata, Garuda, apa yang kamu katakan? Garuda berkata, ibu, dengan bantuan penglihatan jauhku, aku melihat setidaknya 1000 orang suci datang untuk makan siang di sini. Taksaka berkata, Garuda benar, bahkan aku merasakannya. Kadru berkata, mengapa? Kenapa ini terjadi padaku? Setiap kali aku merasakan semuanya akan baik-baik saja. Beberapa masalah terjadi dan semuanya hancur. Diti muncul dan berkata, ketika seseorang mengutukmu, apalagi yang bisa terjadi kecuali kesialan, Kadru. Kadru berkata, berhenti menyalahkan Winata, Diti. Bagaimanapun kamu pergi untuk mengundang mereka. Bukannya kamu harus memberitahuku bahwa kamu mengundang 1000 resi. Bukannya 11 resi untuk makan siang. Diti berkata, Kadru, aku mengatakan kepada Resi Agung untuk membawa 11 muridnya. Tetapi kamu tahu sifatnya. Dia bisa melakukan apa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa keberatan. Kadru berkata, siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang datang ke sini? Diti berkata, siapa lagi, Kadru? Resi yang agung, Durwasa. Diti berpikir, bagaimana kamu bisa selamat dari rencanaku, Kadru? Mendengar itu, Kadru terkejut dan hampir pingsan. Taksaka berkata, ibu, tenangkan dirimu. Kadru berkata, apa yang akan terjadi sekarang? Resi Durwasa memiliki aura bentuk rudra dari Mahadewa. Kadru menjadi marah kepada Diti dan berkata, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku tahu segalanya. Kamu mencoba merusak puasaku sebelumnya juga. Tapi ini rencana yang sangat licik. Kamu tahu bahwa kami tidak akan bisa memasak untuk Resi dan 1000 murid-muridnya pada saat-saat terakhir. Itu sebabnya kamu mengundang mereka untuk makan siang. Diti mengingat saat dia bertemu dengan Resi Durwasa. Diti berkata, salam Resi, Winata dan Kadru. Mereka menjalankan puasa Jiwit Putrika untuk menyelamatkan nyawa putra ular mereka. Durwasa berkata, mereka berada di ranjang kematian. Kamu datang untuk mengundangku ke pemujaan itu. Kamu pura-pura untuk mendapatkan anugerah dan berkahku, tapi sebenarnya kamu ingin memprovokasiku agar puasa Kadru dan Winata hancur dan anak-anak Kadru mati. Putramu diuntungkan secara tidak sadar oleh kutukan yang kuberikan kepada Indra, dan Raja Bali naik ke Rasya Asana. Kamu, para asura serakah, keinginanmu tidak akan berakhir bahkan jika kamu mencapai surga. Tapi kalau menurutmu kamu dapat menipuku dan memanfaatkanku dengan tipu daya, maka itu salah. Diti berkata, maafkan aku, biarkan aku pergi, Resi.
Diti kemudian pergi dari sana dan Resi Durwasa berkata, "Berhenti, membantu orang-orang dari masyarakat untuk memenuhi niat spiritual mereka adalah tugas seorang resi. Aku tidak akan menahan diri dari melakukan tugasku. Itulah sebabnya terlepas dari penipuanmu, aku menerima undanganmu. Tapi ingat, kedatanganku di sana bisa membawa kutukan atau anugerah. Itu tergantung keinginan Mahadewa." Kadru masih marah dan berkata, "Kenapa kamu diam? Jawab aku, Diti."